gede banget ya, cerminnya itu sama pintunya ya gede cerminnya. Ya, terus waktu bercermin di atasnya ada kuntilanak lagi duduk di atas cermin itu gitu ya, di atas lemari yang buat bercermin itu kan. Nah, lemari gede banget dari cerminnya itu ya. Saya mau ngomong, ada kuntilanaknya. Saya minta pulang lagi. Lihatnya malaikat. Lihatnya setannya dalam bentuk orang. Jadi kalau Anda lagi ngomong itu ya, si lihat setannya siapa ya itu Pak Gilbert suruh bercermin. Nah, itulah setannya itu yang dicermin itu kan. Uh, Pak Gilbert, Anda pengen lihat setan? Anda bercermin bareng sama Pak Gilbert. Paulus menerima penglihatan dan penyataan. Lihat ya. Aku tahu tentang seorang Kristen. Ini di dalam bahasa aslinya nggak ada seorang Kristen, bukan ya? Nggak ada, bahasa aslinya bukan seorang Kristen. Ya, aku melihat seorang yang saya lupa nama, tapi bukan kata Kristen. Karena tidak ada satupun rasul itu menyebut kata Kristen di dalam Alkitab kita. 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh, aku tidak tahu. Entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat. Bahkan Paulus saja nggak berani mengklaim bahwa dia dibawa ke sorga. Tetapi dia bilang apa yang pasti adalah penglihatan, vision, ya kan? Tiba-tiba ya, entah dalam tubuh, ya tiba-tiba diangkat ke Firdaus. Nah ini tadi ke paradiso, disebutkan dibawa ke paradiso, paradiso, ya itu adalah langit yang ketiga. Tadi tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari langit. Uranon yang ketiga, ya Uranon yang ketiga. Karena Uranon itu Uranon yang pertama, Uranon yang pertama adalah di sini aja deh. Sebentar ya. Lihat ada Uranon yang ketiga dari surga, itulah yang namanya Firdaus, ya. Nah, sekarang kita tunjukkan apakah Uranon itu. Lihat. Nah, ini adalah Uranon yang pertama. Ini adalah Uranon yang pertama. Yaitu ketika Yesus berkata, burung di Uranon. Ya, Matius 6 ayat 26. Awan-awan juga ada di Uranon. Nah, itulah Uranon tingkat pertama. Lalu ada Uranon yang kedua. Ya, ketika kejadian 1 ayat 8, kejadian 1 ayat 15, matahari, bulan, dan bintang itu ada di langit. Nah, ini yang namanya atmosfer. Ini yang namanya universe. Lalu ada Uranon yang ketiga, yaitu tempat tahta Allah. Inilah yang namanya paradiso. Ya, Uranon yang ketiga. Atau yang disebut dengan alam rohaniah. Nah, yang dua ini adalah alam jasmania. Itulah pemahaman Hasamayim. Kemarin kita belajar Hasamayim. Di himmel, plural, di himmel. Atau heavens, ya. Pakai S. Kita lihat ya, heavens-nya pakai S, plural. Kita lihat The Net Bible ya. Kejadian 1. Kejadian 1, ayat 1. Kita lihat The Net Bible. In the beginning God created the heavens. Ya, the heavens. Pakai S, plural. Tapi kalau kita lihat, ya, di dalam King James, maka dia heaven-nya cuma satu. Ya kan? Tapi kalau kita lihat di dalam The Net Bible, the heavens. Kalau kita lihat di dalam Alkitab bahasa Jerman, Deutsch. Nah, Deutsch, ya, ya. School of Himmel, enggak ada. Kalau gitu kita lihat yang ELB. Nah, di himmel. Ya, itu ya.
Loh ini D-nya ini memang karena bentuknya ini feminin. Tapi ini D-nya ini karena plural. Karena kan ada di, karena kalau feminin kan ada der, di, das. Ya kan? Der, di, das. Di lagi. Di ini bisa feminin, ini maskulin, ini netral, yang ini plural. Di yang kedua. Itu ya, der, di, das. Dem, itulah. Nah itu ya aturannya begitu. Tapi Himmel itu dia plural. Ya harusnya pakai der, tapi plural, makanya dia pakai di Himmel. Itu ya. Nanti kalau kita lihat keterangannya ada di, bentar ya, sebentar, keterangannya ada di, bentar, the Net Bible, the heavens and the earth. Coba kita lihat. Dulu yang ELB itu ada ininya ya, tapi sekarang udah nggak ada. Dulu ada keterangannya yang ELB, tapi the heavens. Kenapa pakai S? Refers specifically the sky created the second day, while the earth refers specifically the dry land created on the third day. Jadi itu lagi cerita tadi Uranon 1, Uranon 2, Uranon 3. Gitu. Saya lagi penasaran, ELB dulu ini ada keterangannya ya. Ini setelah di-upgrade nggak ada nih. Tadinya di sini ada keterangannya di Himmel di sini ya. Ini sekarang di-upgrade nggak ada. Tadinya ada keterangannya di Himmel yang ini ya, bahwa dalam bahasa Ibrani selalu bentuknya plural. Gitu ya. Nah inilah cerita the heavens hasamayim im ya, plural. Nah ada ulangan pertama, ulangan ketiga. Nah yang ini belum cerita langit dan bumi yang baru. Inilah paradiso atau Eden. Nah Eden itu bukan 3 dimensi, makanya dia bisa ada di mana-mana. Kalau ditanya, langitnya di mana? Berapa juta kilometer jauhnya dari bumi? Nggak bisa ditanya begitu, karena di Himmel itu ada di sini. Makanya Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, datanglah kerajaanmu di bumi ini. Artinya kita menghadirkan kerajaan Allah di bumi. Ini yang kita mau hadirkan di bumi. Ya, coba kita lihat. Tadinya kan kita lihat ya, ini kan alam Hades. Hades ini termasuk di dalam Haaretz sebenarnya. Karena semua orang mati pergi ke Haaretz, tetapi perbatasan yang jasmani dengan yang rohani, ya. Jadi kalau dibilang penguasa di udara yang di dalam Efesus 6, ya karena mereka ada di sana, Uranon yang berbatasan dengan yang jasmania dan yang rohania. Nah itulah yang namanya penguasa udara. Nanti kita lihat nih gambarnya nih. Ini kan penguasa di udara, the evil in the heavens. Ya, coba kenapa pakai heavens plural? Heavens-nya plural, ya. Nah, lihat. Jadi antara tadi ini kan ada gambar burung, ya kan, ada gambar matahari, bulan, bintang. Tetapi ini juga berbatasan dengan Hades. Jadi kalau ditanya Hades di mana? Ya di sini. Anda hirup, kalau Anda tidak percaya kepada Yesus, ya dengan sungguh-sungguh, Anda yang masih berkompromi dengan dosa, tidak 100% Jesus, ya, tidak menjadikan Yesus 100% Tuhanmu, Anda sedang ada di perbatasan ini. Makanya banyak pendeta-pendeta bolak-balik lihatnya setan. Ya salahmu dewe. Kalau saya bolak-balik lihatnya malaikat. Karena atmosfer saya perbatasannya dengan paradise, dengan paradiso, dengan Eden. Nah, kalau Anda, atmosfer Anda perbatasannya dengan Hades, bolak-balik lihatnya setan. Dulu saya ngelihatnya setan. Sebelum 2014, saya bolak-balik lihat setan ya. Suatu ketika saya pergi ke Bali honeymoon itu ya. 2014 habis berjumpa dengan Yesus, saya masih sekali 2 kali ya ngelihat itu. Terakhir saya ngelihat itu waktu saya ke Bali sama istri saya. Terus saya di Bali itu yang punya villa, saya kan dikasih villa gratis. Sahabat baik saya, dia kasih villa, itu villa gede banget ya, kamarnya 9 coba. Kamarnya 9, kamar mandinya 5, bayangin. Nah, tapi di kamar kami ada kamar mandi sendiri. Kamar kami cukup gede ya. Nah, kamar mandinya aja 5x4, coba bayangin. Kamar mandinya 5x4.
Jadi waktu istri saya lagi bersih, karena itu cara nibah kan berdebu, kita terus bersihin bathtubnya kan, debunya itu kita semprotin, terus ini saya duduk situ. Nah, terus tiba-tiba di ujung bathtubnya itu ada perempuan pakai baju putih duduk. Saya mau bilang sama istri saya, di belakangmu itu ada orang. Nanti istri saya jumbul minta pulang, saya pusing nanti. Lawang kita tiketnya dibayarin, vilanya dibayarin, mobilnya dipinjemin. Jadi saya bilang, saya diam saja. Udah, terus saya berdoa, Tuhan gimana nih Tuhan, masa saya mau pulang. Terus istri saya cerminnya itu gede banget ya, cerminnya itu sama pintunya gede cerminnya. Ya, terus waktu bercermin di atasnya ada kuntilanak lagi duduk di atas cermin itu gitu ya, di atas lemari yang buat bercermin itu kan. Nah, lemari gede banget dari cerminnya itu ya. Saya mau ngomong, ada kuntilanaknya. Ini saya minta pulang lagi. Tadi saya diam saja, Tuhan gimana nih? Wah repot nih saya bilang, wah gua tengking aja nih kan, kita orang karismatik kan tengking-tengking kan. Lalu ada suara, ngapain ditengking nanti datang lagi. Lawang yang punya rumah manggil kok memang. Lalu saya gimana? Yang kan nggak ganggu, biarin aja. Nah, kok saya bisa lihat? Kan kamu ngelihat, karena memang kamu ada di alam sana hidupnya masih. Karena saya masih ada di alam sini. Saat itu masih di perbatasan. Saya baru ngebukin pendeta. Baru ngeliat itu tadi ya, memang proses sampai saya 100% bersama dengan Tuhan Yesus. Setelah itu tahun-tahun berikutnya saya udah nggak pernah ngeliat. Sampai hari ini saya nggak pernah ngeliat setan lagi. Sampai hari ini saya ngeliatnya malaikat Tuhan. Sampai suatu ketika saya ke Ternate, ke tempatnya gereja Bethel Tabernakel Ternate, Pak Pendeta Lizar. Nah, adiknya Pendeta Lizar itu seorang pendoa syafaat ya. Dia datengin saya. Pastor Paul, saya melihat ada sayap malaikat, sepasang sayap malaikat emas. Wah, saya senyum-senyum, saya bilang, iya, kenapa? Karena saya memang ada di lingkungan ini, bukan di sini lagi. Nah, kalau Anda ada di sini, ya terserah Anda, suka-suka Anda. Kalau saya mah sudah ada di paradise, atmosfer. Yang saya hirup udah ada dari paradise, karena itu memang berbatasan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Anda yang memutuskan, Anda mau tinggal di paradise atau mau tinggal di Haaretz, mau tinggal di Hades. Anda yang putusin. Nah, ya kan? Nah, itu terjadi. Jadi jangan ngomongin orang, enggak, ini Alkitabiah yang saya omongin, di Alkitab ada semua. Makanya lihat ya, Anda lihat, para rasul dalam perjanjian baru, lihatnya malaikat. Lihatnya setannya dalam bentuk orang. Jadi kalau Anda lagi ngomong itu ya, lihat setannya siapa ya, itu Pak Gilbert suruh bercermin. Nah, itulah setannya itu yang dicermin itu kan. Pak Gilbert, Anda pengen lihat setan, Anda bercermin bareng sama Pak Gilbert. Gibet lagi. Anda lihat sama ketua PGI itu Pak Komar itu, ngeliat, Anda bercermin bareng, nanti Anda ngeliat setan itu. Setannya selalu dalam bentuk orang. Para rasul ngeliat setan selalu dalam bentuk orang. Ya kan? Lihat aja, aku melihat iblis jatuh seperti kilat memanjat. Dia mengulangi lagi. Itu Yesus lagi cerita Yesaya 14 ayat 12. Karena itu gramatikalnya auris, terjadi sekali seumur hidup. Sepanjang masa. Auris itu terjadi cuma sekali. Nah, kejadian Yesaya 14 ayat 12, ya, kisahnya Yesaya 14 ayat 12, kalau dalam Septuaginta pun gramatikalnya auris. Kalau Anda baca Wahyu 12 ayat 7, itu pun auris. Artinya apa auris? Cuman sekali. Jadi yang Yesaya 14 ayat 12, sama Yesus berkata, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Ya kan? Dan Wahyu 12 ayat 7, itu berarti lagi cerita yang sama, auris. Itu gramatikalnya auris, ya. Terjadi sekali sepanjang masa. Beda dengan past tense. Terjadi di masa lampau, jadi di masa lampau. Cuman lanjutan sedikit yang kemarin ya. Nah, itu lanjut sedikit yang kemarin. Ya, ada yang berkata, Pak, saya terberkati Pak dengan Philip Mantova dan Dato karena Anda terbiasa dengan ilusi. Nanti iman Anda akan rapuh. Ya, kalau Anda dengar-dengar cerita-cerita
cita-cita neraka, surga yang begitu, nanti iman Anda akan rapuh. Karena Alkitab tidak ada ditulis. Lihat, firman Tuhan berkata, supaya kita membangun di atas batu karang. Ya kan? Mendengar firman dan di atas batu karang. Ya, dan iman itu datangnya dari mana? Dari rema. Remanya siapa? Remanya Yesus. Bukan dari remanya pendeta. Jadi saya ngomong pun Anda harus uji. Tertulis enggak di Alkitab? Dan ini tertulis. Coba sebut Rasul mana, Nabi mana yang ngelihat setan? Nggak ada, cuman Daud Tony aja sama Philip Antova. Nggak ada rasul-rasul sama nabi-nabi ngelihat setan. Ngelihat setannya di dalam orang. Bukannya saya melihat roh ini, roh itu. Nah, hati-hati. Nah, Anda mau percaya mana nih? Anda mau percaya omongan Alkitab atau omongannya pendeta? Lawang pendetanya pakai barang mewah, Anda percaya? Karena apa ya itu? Anda ditipu. Anda sedang ditipu ya sama mereka. Serius saya ngomong ya. Anda sedang ditipu oleh mereka. Ditipu. Yang saya ngomong ada di Alkitab. Oh, saya bukan tidak percaya ada begituan. Saya dari keluarga paranormal. Saya tahu persis yang saya ngomong. Kan saya bilang, saya pun pernah melihat kuntilanak segala macam. Tetapi karena saya hidup di masa lampau, saya hidup di dalam Hades. Ya kan, ini kan tadi kan Hades. Anda yang Anda hirup itu Hades. Anda mau menghirup Hades atau Anda sekarang mau menghirup paradiso? Nah, kalau saya lebih memilih untuk menghirup paradiso. Makanya ada lagu itu ya, lagu lama. Suasana surga turunlah, suasana surga turunlah. Nah, itu kan. Ada suasana surga turunlah. Itu suasana. Eden yang ada di bumi, yang dibuat Adam dan Hawa adalah sebuah suasana. Begitu suasana itu diambil, hari ini lihat padang gurun Arabia, itulah bekasnya Eden, padang gurun Arabia. Mati. Nah, Anda mau dibikin suasana yang mana? Ya kan? Makanya Tuhan Yesus ngajarin, Thy kingdom come, Thy will be done. Ya kan? Kerajaanmu datang, Tuhan Yesus ajarin kita supaya kerajaan itu datang dalam hidupmu. Mendatangkan kerajaan dalam hidup. Ya. Begitu ya. Mendatangkan kerajaan Tuhan dalam hidupmu.